mulai pembukaannya. Kepada teman-teman, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, sehat selalu, salam pengadaan. Baik, pada sore ini kita akan membahas dari narasumber yang luar biasa, fungsional pengelola pengadaan ahli madya dari Sestama BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bapak Agus Arif Rahman, MM. Ya, seperti biasa saya sampaikan untuk absensi nanti akan disampaikan via link, peserta diharapkan dapat mengikuti dalam waktu kurang lebih paparan sekitar 45 menit. Kemudian apabila ada pertanyaan pada waktu diskusi, silakan menggunakan tombol raise hand untuk tanya jawabnya. Baik, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya akan segera memberikan waktu dan tempat kepada Pak Agus Arif Rahman. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Christian. Saya baru tahu ini Pak Christian di Jakarta, Bapak. Oh, saya dari Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. Oh, Kutai Barat. Salam ya. Kenal, Bapak. Salam kenal, Terima Pak. kasih, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, mentor saya. Mungkin beliau tadi Japri katanya ada rapat di Bapenas ya, dia tidak bisa ikut. Ya. Beliau mentor saya, inspirasi saya dalam menulis berbagai macam buku pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu semuanya, salam kenal dari saya, Gus Arif Rahman. Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya. Saya share screen. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ini adalah kartu nama saya, Bapak Ibu. Saya fungsional pengelola pengadaan ahli madya. Tinggal di Jakarta, keseharian bekerja di sekretariat utama di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian organisasi profesi saya di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki. Bapak Ibu, ini adalah kompetensi ahli muda yang saya dapat 2016 yang lalu, dan ini daftar kompetensi yang saya miliki ya, dari BNSP, dan ini adalah sertifikat kompetensi ahli madya yang saya dapatkan 2019 yang lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Bapak Ibu semuanya, dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi, terutama dalam menjalankan amanah kompetensi menyusun spesifikasi teknis dan menyusun harga perkiraan ini, izinkan saya berbagi sharing pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan Pak Muji ya untuk sharing mengenai salah satu metode dalam melakukan analisis pasar dalam bagian dari perencanaan pengadaan maupun persiapan pengadaan. Nah, ini adalah metode RFI, Request for Information. Dan Bapak Ibu di sini izinkan saya tidak berpromosi bukunya ya, karena ada satu kode etik yang harus dijaga, tapi insya Allah Anda tahu lah. Dan ini sebenarnya juga sudah pada sharing session ini, Bapak Ibu, nanti kalau Anda ingin mengulangi lagi sharing session ini, Anda bisa memutar video YouTube yang di Pak Muji Santani atau di konten YouTube saya sendiri, Bapak Ibu, di sini ya. Di sini, di praktik menyusun spesifikasi dan harga melalui metode RFI. Ada di sini adalah konten YouTube saya, Bapak Ibu, yang bisa Anda. Dan di sini ada banyak sekali konten yang bisa, insya Allah bisa Anda gunakan, dan template-templatenya sudah ada saya taruh di deskripsi video, saya berupa link Google Drive. Nah, metode request for information, istilah request for information itu banyak dikenal di istilah di tender-tender internasional ya, yang khususnya yang di World Bank, dari AFP, dari ADB ya seperti itu. Itu istilah-istilah yang banyak digunakan sebagai metode untuk melakukan analisis pasar. Hanya saja selama ini saya berpikir
belum pernah ada, jarang atau belum pernah ada yang membuat itu dalam berupa format yang resmi, sehingga terdokumentasi dengan baik dan melengkapi perencanaan pengadaan. Jadi pada beberapa bulan yang lalu waktu saya diundang Pak Muji bulan Oktober kalau tidak salah itu mengenai perencanaan pengadaan ya, melengkapi Bapak Ibu semuanya. Nah, metode survei pasar itu pada prinsipnya itu ada berbagai, saya menganalisis ada barangkali Anda kalau ada lebih itu tidak masalah ya. Ini adalah sharing dari saya, Bapak Ibu. Saya menemukan ada 4 lah ya pada prinsipnya cara untuk kita melakukan analis pasar, survei pasar. Survei pasar, analis pasar itu selalu nggak tahu ya, ini menjadi pertanyaan standar jaksa. Saya sudah waktu diperiksa APH yaitu nama jaksa itu mesti pertanyaannya itu heran saya juga. Melakukan survei pasar, dokumennya mana? Mesti begitu, dokumennya apa, mana, seperti bagaimana, kapan, seperti itu. Survei pasar, analis pasar, itu pertanyaan favorit kayaknya itu. Pak polisi juga gitu kayak saya dengar dari cerita teman yang saya alami sendiri dari jaksa ya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya berpikir membuat suatu format yang insya Allah barangkali bisa Anda gunakan nanti sebagai PPK untuk melengkapi dokumen perencanaan pengadaan, untuk melengkapi formulir identifikasi kebutuhan dan formulir perencanaan pengadaan yang sudah pernah kita sharing ya, Anda bisa lihat di channel YouTube saya juga di dokumen perencanaan pengadaan. Sebenarnya survei itu ada 4 cara. Request for information itu hanya salah satunya saja. Ya, cara yang lain dengan bagaimana? Dengan search by internet. Search by internet itu juga ada 2, Bapak Ibu. Ada 2, yaitu official website of brand. Official website of brand. Ya, dan online shop. Nah, ini sebaiknya Anda dokumentasikan, Bapak Ibu. Anda kasih cover hasil survei itu screenshot dari sini. Official website metodologi dalam Anda melakukan survei, search by internet, itu official website of brand. Itu sekarang banyak sekali. Bahkan di setiap online shop pasti ada, betul tidak? Tokopedia, Shopee, ada namanya apa? Shopee Mall. Ada official website of brand-nya kan? Sorry, itu yang di sini. Official website of brand, misalnya Samsung kan jualan sendiri. Kalau saya beli barang-barang elektronik Samsung, saya lebih suka belinya langsung di Samsung. Garansinya beda soalnya, Pak. Ya, original garansinya juga lebih meyakinkan ya. Itu official website of brand. Mereka jualan sendiri. Anda lihat Samsung itu jualan, mereka punya online shop sendiri ya. Kemudian online shop. Online shop itu ada official dan non-official. Nah, official ini yang saya ceritakan tadi. Yang Tokopedia, Shopee, ada Shopee Mall, seperti itu. Ini official. Nah, non-official. Kemudian ada yang non-official, yang bukan officialnya. Nah, sekarang betapa luar biasanya. Hampir semua barang dan jasa yang ada sekarang, itu rasa-rasanya semuanya ada di online, ada di internet, Bapak Ibu. Nah, itulah yang bisa Anda gunakan sebagai dokumentasi yang baik, ya, search by internet. Kemudian kalau ini 2 ini cara lama, ya, kunjungan penyedia secara luring, undangan penyedia minimal 2 brand. Nah, itu adalah cara lama, ya. Saya rekomendasikan 2 cara ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan sharing mengenai metode yang ini. Kalau ini kan nggak usah diajari, klik-klik di internet sudah bisa lah ya. Banyak sekali referensi dan pastinya kalau Anda mencuplik suatu harga dari online shop atau maupun dari official website, Anda harus sertakan link dan tanggal pencuplikannya. Ya, harus sertakan itu. Dan sekarang betapa powerful Bapak Ibu, official website maupun official online shop itu menjadi referensi harga yang tak terbantahkan Bapak Ibu. Ya, tak terbantahkan. Karena semua barang semua ada sekarang ya. Kalau tidak ada yang nasional, cari yang internasional seperti apa yang ada di Amazon.com itu official online shopnya banyak sekali di situ. Dan itu tinggal dikonversi ke rupiah ya. Sekarang RFI itu bisa Anda lakukan di perencanaan pengadaan maupun di persiapan pengadaannya. Di perencanaan pengadaan itu fase pada saat Anda sedang menyusun anggaran sampai anggarannya itu keluar, kemudian Anda lanjutkan lagi, Anda sempurnakan lagi, terutama harganya ya, di persiapan pengadaan. Di persiapan pengadaan, oleh karena judul webinar ini adalah survei yang khususnya harga itu di persiapan pengadaan, harus difinalisasi lagi.
Kalau di perencanaan pengadaan itu lebih cenderung ke spesifikasinya. Ya, persiapan pengadaan. Jadi persiapan pengadaan tahapan setelah anggaran itu keluar sampai PPK itu mengeksekusi ke Pokja pemilihan atau ke pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa membedakan perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan ya. Perencanaan pengadaan fase antara menyusun anggaran sampai anggaran itu keluar, sudah keluar diketok. Persiapan pengadaan fase setelah anggaran itu keluar sampai PPK mengeksekusi atau menyampaikan DPP ke Pokja dan pejabat pengadaan. Nah, hubungannya apa dengan perencanaan pengadaan? Bapak Ibu, analisis pasar RFI ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi pelengkap, Bapak Ibu, akan menjadi data dukung pelengkap seperti mana duluan ayam dan telur, Bapak Ibu. Tidak ada yang mana yang duluan. Bisa RFI duluan baru formulir identifikasi kebutuhan, atau formulir identifikasi kebutuhan dulu baru RFI. Ya, ini saling melengkapi. Kemudian menjadi pelengkap form perencanaan pengadaan dan tentunya adalah spesifikasi RAP atau HPS. Ya, bedanya apa RAP dengan HPS? RAP itu masih proses di anggaran, HPS itu sudah diusulkan berupa DPP atau dokumen persiapan pengadaan oleh PPK. Ya, konsep dasarnya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau konsep dasarnya RFI ini, ya, konsep dasarnya adalah perencanaan pengadaan itu digunakan sebagai penyusunan bahan untuk penyusunan anggaran atau TOR-nya. Kalau persiapan pengadaan digunakan sebagai bahan untuk finalisasi spek dan HPS, Bapak Ibu. Nah, saya sudah kirimkan ke panitia formatnya yang bisa Anda gunakan, Bapak Ibu. Anda bisa gunakan. Sebenarnya itu adalah bonus template ya dari buku saya terbaru yang saya tidak promosikan di sini ya. Anda bisa cari informasinya di luar ada. Tapi untuk Anda yang sudah mengikuti webinar ini saya berikan untuk Anda Bapak Ibu. Anda bisa modifikasi dengan dua metode Kopassus atau metode ATM. Kopassus copy, paste, ubah sedikit, atau metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu berupa Word atau Excel. Insya Allah itu bisa menginspirasi Anda. Saran saya, kalau sudah ada format seperti itu, seragamkan Bapak Ibu di instansi Anda. Yang sering terjadi adalah PPK di satu instansi kerja sendiri-sendiri. Beda eselon 2 saja, sudah beda. Kalau Anda percaya, lihat aja. Beda eselon 2 saja, itu cover kontraknya beda-beda, betul tidak? Nah, itu kita membiasakan diri, seragamkan. Bawa ke tingkat rapim kalau perlu diseragamkan berupa surat edaran, jadi pedoman bersama. Nanti kalau diperiksa APH, kalau diperiksa auditor, itu akan berbeda sekali efek keternilaian atau efek kepuasan auditor maupun APH. Itu akan berbeda sekali. Ya. Nah, kemudian tahap persiapan pengadaan, Bapak Ibu semuanya, itu digunakan untuk finalisasi spek dan HPS. Ya. Jadi itulah konsep dasar RFI, Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan RFI ini? RFI ini tujuannya adalah untuk menggali indikator kinerja suatu paket pengadaan, salah satunya. Bapak Ibu, di buku-buku saya, ada 4 buku yang sudah saya terbitkan, Bapak Ibu. Salah satunya ini ya, saya promosi yang ini ya. Ini aja, ini buku pertama saya yang diterbitkan ke media. Alhamdulillah masih banyak dijual di online shop. Banyak yang jualan buku ini, Alhamdulillah. Itu saya memperkenalkan konsep indikator pengadaan berbasis kinerja, Bapak Ibu. Bahkan di buku saya terbaru yang belum terbit ya, yang penerbitnya nanti LKPP, yaitu buku pelatihan kompetensi level ya, untuk perencanaan pengadaan. Itu saya juga memperkenalkan konsep pengadaan berbasis kinerja. Konsep pengadaan berbasis kinerja ini itu selaras dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengenai anggaran berbasis kinerja yang sudah diperkenalkan 10 tahun lebih ya. Anggaran berbasis kinerja. Tapi konsep anggaran berbasis kinerja itu hanya berupa angka yang belum benar-benar real kinerja. Nah, dalam menggali indikator kinerja suatu paket, inilah RFI bisa digunakan, Bapak Ibu. Karena bagaimanapun yang lebih tahu pasar dan kualitas satu barang jasa adalah pelaku usaha di luar sana, Bapak Ibu. Itu menurut pendapat saya. Yang jauh lebih tahu mengenai suatu kualitas, tingkat kualitas satu barang atau jasa, itu tetaplah pelaku usaha, Bapak Ibu. Tetaplah pelaku usaha. Insya Allah Anda tidak akan lebih tahu dari mereka, Bapak Ibu. Apalagi kalau yang terkait dengan update terkini. Apalagi barang elektronik, Bapak Ibu. Bagi Anda yang setiap tahun langganan
menenderkan laptop saja, percayalah, identifikasi kebutuhan spesifikasi laptop itu bisa berbeda-beda setiap tahun, ya. Nah, indikator kinerja inilah yang perlu kita mencari informasi di luar sana, tapi secara resmi. Nah, pada webinar kali ini Anda spesial, ya, yang mengikuti webinar ini, nanti Anda akan mendapatkan format yang nanti Anda bisa terapkan, di mana itu adalah format yang resmi, yang bisa Anda terapkan di instansi Anda seragamkan, dan itu menjadi pelengkap survei pasar. Jadi kalau Anda sudah survei pasar, sudah Pak, ini Pak dokumennya Pak, saya melakukan RFI metodenya. Saya melakukan RFI dan search by internet, misalnya seperti itu. Sampaikan ini dokumentasi Pak, ini tanda tangannya seperti ini, metodenya. Nah, itu ada formatnya nanti yang bisa Anda modifikasi. Kalau yang saya berikan template-nya itu versi lengkap, Anda tinggal hapus bagian yang Anda nggak butuhkan. Ya, Anda tinggal hapus bagian yang Anda nggak butuhkan nanti. Ya, karena saya kalau bikin format itu pasti versi lengkap, versi panjang ya. Tapi nanti Anda silakan Anda modifikasi sesuai kebutuhan di tempat Anda, karena tiap paket kebutuhannya, tujuannya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk mengetahui perkembangan spesifikasi terbaru, jelas. Mengetahui harga terbaru, Bapak Ibu. Mengetahui kualifikasi atau kondisi ketersediaan penyedia. Ya. Nah, itu mulai RFI. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian, metode RFI itu tidak semua cocok untuk digunakan di seluruh jenis pekerjaan, Bapak Ibu. Tidak semua jenis pekerjaan cocok dengan RFI. Tapi insya Allah RFI cocok di 6 jenis pengadaan, karakter pengadaan ini. Apa itu? Pengadaan barang impor. Barang impor, pengadaan barang impor itu maksudnya adalah bukan barang yang diimpor, tapi barang yang untuk berkontrak dia harus impor. Semoga bisa dipahami maksud saya. Jadi impornya itu setelah kontrak, jadi harus inden dulu. Ya, pengadaan yang pengirimannya harus inden, harus pakai PO dulu baru dikirim dari luar negeri. Jenis pengadaan seperti itu cara survei pasarnya cocok pakai RFI, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan disalahartikan pengadaan barang impor. Bapak, pengadaan laptop itu termasuk barang impor enggak? Buat pengadaan laptop bukan barang impor lah. Yang jualan di Indonesia juga banyak, ya. Mereka impor, tapi artinya barang impor di sini adalah barang yang pada saat kontrak dia harus impor. Dia harus inden dulu, PO dulu. Kalau yang, Pak, saya kulaan dulu, kulaannya impor, nah itu lain cerita. Kalau itu Anda kulaan, ya beda. Ya, ini pengadaan barang impor itu maksudnya adalah yang inden dulu, yang ada purchase order-nya. Itu cocok dengan pakai RFI, Pak. Ya. Kemudian pengadaan alat yang berteknologi tinggi, cocok pakai RFI. Apalagi di tempat kerja saya di BMKG, 90% pakai tender kami, kriterianya alat-alat berteknologi tinggi, dan ini yang bawahnya ini, didesain khusus, rakitan, Bapak Ibu. Ya, di rakitan. Kalau alat-alat alkes, rakitan tidak. Nah, nanti Anda bisa, kita sharing ya, saya kurang tahu persis. Ya. Jadi di tempat saya seperti radar cuaca, ya, di BMKG itu radar cuacanya macam-macam, ada radar cuaca yang ditaruh di bandara, ada radar cuaca yang untuk maritim yang membaca gelombang laut, ya, ada yang membaca pergerakan awan hujan, ya, itu didesain khusus Pak, tidak ada yang model seperti Dell Vostro tipe A70, nggak ada kayak gitu Pak, ya, harus semuanya berdasarkan on request. Nah, pengadaan yang udah seperti itu cocok pakai RFI, Pak. Ya, cocok pakai RFI. Kemudian pengadaan perangkat sistem yang banyak komponennya, ini juga cocok pakai RFI, Pak. Yang komponennya cukup banyak, pakai RFI cocok. Kemudian juga cocok untuk pengadaan yang rantai pasoknya terbatas. Ya, rantai pasoknya terbatas, apalagi rantai pasoknya hanya sampai ATPM, agen tunggal pemegang merek, atau hanya di bawahnya saja, distributor tunggal lagi, nah gitu ya. Jadi hanya sampai distributor, nanti nggak sampai benar-benar reseller. Atau ada reseller, tapi hanya 1-2 butir doang, Pak. Nah, itu bisa cocok pakai RFI, Pak. Contohnya di tempat saya bekerja, di BMKG itu ada namanya transmitter radiation. Transmitter radiation itu adalah mengukur kondisi cuaca udara atas dengan melepas balon merah. Jadi kalau ya, seperti itu. Nah, itu penyedianya itu bukan agen tunggal pemegang merek, Pak, tapi reseller. Tapi resellernya, Pak, 1-2-3 butir doang seluruh Indonesia, Pak. Ya, nah, seperti itu. Nah, rantai-rantai pasok terbatas seperti ini cocok pakai RFI, Pak.
Ya. Kemudian juga pengadaan yang sifatnya sedikit pembeli dan sedikit penjual. Yang beli hanya sedikit, yang jualan juga sedikit. Ya, sebenarnya istilahnya nggak jauh beda dengan di atas. Itu adalah metode RFI yang cocoknya itu seperti itu. Nah, RFI sendiri ada jenisnya, Bapak Ibu. RFI itu ada jenisnya. RFI ke prinsipal atau pabrikan. Ya, RFI ke prinsipal atau pabrikan. Itu berbeda dengan RFI ke agen atau distributor. Pun juga berbeda dengan RFI ke pelaku usaha potensial. Ya, saya pernah saya sering dikritik ya, kalau menulis pelaku usaha potensial, Pak ini berarti jagoannya PPK. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa? Ya, bagaimanapun juga dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, kita harus memegang paling enggak 2 lebih pelaku usaha potensial, Bapak Ibu. Jangan sampai lepas. Ya. Yang potensial itu adalah yang kita tahu sudah kinerjanya tinggi. Ya. Barusan sebelum webinar ini saya mengikuti konsultasi publik dari LKPP mengenai sistem sikap versi 2 ya, sistem kinerja penyedia. Wah, itu bagus banget ke depan. Nah, ini RFI pelaku usaha potensial inilah yang kita pegang, yang kinerjanya bagus, kita pegang. Harus seperti itu. Dan 2 merek yang berbeda. Nah, seperti itu. Itu saya selalu mengajak para PPK itu, kalau memiliki dalam tanda kutip pelaku usaha potensial, kalau bahasa kasarnya jagoan, milikilah pelaku usaha potensial dari 2 merek brand yang berbeda, ya, yang terbaik yang Anda tahu. Kalau Anda sudah pegang itu, dalam menyusun spesifikasi dan harga, insya Allah itu akan bagus banget, Bapak Ibu. Akan bagus. Ya, seperti itu. Dan biarkanlah sengaja seperti itu, kasih tahu saya selain Anda saya juga pegang brand ini ya. Saya juga selain brand ini saya juga pegang brand ini. Juga mereka ada memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, Bapak Ibu. Kelemahan dari RFI ini saya kasih tahu, Bapak Ibu. Kelemahan dari RFI ini, kalau cara kita tidak profesional, maka RFI ini, Bapak Ibu, Anda akan diberikan informasi yang bersifat dummy, Bapak Ibu. Itu kelemahan RFI. Saya kasih tahu, metode RFI ini memiliki kelemahan. Apabila Anda tidak melakukan dengan profesional, isinya kontennya juga tidak profesional, Bapak Ibu, tidak jelas tujuannya itu apa, ya, maka Anda akan tidak direspon, atau kalaupun direspon, Anda diberikan informasi yang bersifat dummy. Tidak, sifatnya adalah bagian dari strategi mereka. Kasih harga, ya, dikasih harga, di harganya ada harga yang bagian dari strategi mereka, ya, harga tinggi atau harga menengah, harga rendah itu beda-beda, itu strategi marketing mereka. Itu adalah antara kelebihan dan kelemahan. Tapi di dalam RFI ini kita membuat strategi bagaimana kita membuat para pelaku usaha potensial ini, para agen dan distributor ini atau para prinsipal ini memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada Anda. Ya, seperti itu. Nah, RFI ini sebenarnya ini ada satu tujuan yang saya baru pada saat saya diundang Kominfo beberapa minggu yang lalu. Satu tujuan RFI ini sebenarnya adalah supaya pelaku usaha yang bonafit, yang potensial, itu tahu, Pak, tahun depan itu Pak, kami itu ada paket ini Pak, strategis Pak paketnya, mohon bisa ikut ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu kita sering, salah satu Bapak Ibu saya mengajar di Universitas Terbuka, saya juga penulis buku lab pengadaan barang jasa pemerintah yang insya Allah juga akan diterbitkan nanti di Universitas Terbuka. Salah satu kelemahan yang membuat pelaku usaha di Indonesia tidak tertarik berkontrak dengan pemerintah itu adalah banyak hal, Bapak Ibu. Ya, bayarnya belakangan, ya, terus berbagai macam hal yang nggak usah kita bahas di sini ya. Itu dengan adanya RFI itu, Bapak Ibu, itu seperti kita memberikan PHP tapi secara legal, Bapak Ibu. Memberikan PHP tapi secara legal kepada pelaku usaha potensial yang bonafit. Oh, ini kalau saya membangun pada pengadaan ini akan bagus nih kalau PT ini ikut berkompetisi. PT ini dan PT ini ikut berkompetisi akan bagus. Masalahnya mereka nggak mau ikut berkompetisi karena mereka anggapnya ini pasti sudah ada jagoannya ini berarti. Nah, dengan RFI ini Bapak Ibu,
kita mengundang mereka, yuk Pak, kami tahun depan itu ada pengadaan ini, mohon kami berikan informasi yang benar, informasi yang Bapak berikan akan menjadi dasar buat kami untuk menentukan harga dan juga menentukan kualitas dari spesifikasi dan seterusnya. Nanti ada teknik-tekniknya dalam membuat format RFI Bapak Ibu sedemikian hingga mereka memberikan informasi yang jujur Bapak Ibu. Nah, dengan RFI ini harapannya adalah pada saat nanti tendernya sudah jalan atau tender cepatnya sudah jalan atau pengadaan langsung sudah jalan, mereka berkenan untuk berkontrak dengan pemerintah Bapak Ibu karena sudah diberikan kepercayaan dari depan, dia sudah diberikan kesempatan untuk memberikan informasi dan sebagainya. Nah, ada tekniknya Bapak Ibu. Karena kalau tidak pasti dummy. Ya, seperti itu. Ini kelemahan RFI Bapak Ibu. Oke, RFI saran saya kirimlah ke 2 sumber. Ya, 2 sumber itu bisa 1 merek tapi 2 reseller atau 2 distributor atau lebih dari 1 merek. Artinya makanya intinya harus 2 sumber lah ya. Jadi 2 sumber itu bisa 1 merek tapi ada lebih dari 1 reseller atau 1 distributor, 1 agen. Ya, kecuali agen tunggal pasti sudah tinggal 1 ya. Dan kemudian dilakukan rekap ke dalam spesifikasi teknis dan perkiraan harga. Ya. Nah, ini adalah bagian isi RFI Bapak Ibu yang akan banyak kita bicarakan pada pertemuan ini ya. Waktu saya hanya tinggal 15 menit lagi ya ini ya. Sampai 16.15 ya ini ya Pak ya. Kita akan banyak ini ke sini nanti, tapi yang ini nanti Anda tinggal pelajari sendiri saja Bapak Ibu ya. Jadi saya coba membuat format yang resmi dari instansi Anda atas nama Anda selaku PPK. Ya, atas nama Anda karena yang menyusun perencanaan pengadaan ya yang adalah PPK ya yang nanti ditetapkan oleh PAKPA. Ya jadi ada surat pengantarnya, ada covernya pastinya ya, ada covernya, surat pengantarnya, ada pendahuluan, ada tujuannya dijelaskan di sini, latar belakangnya dijelaskan di sini, ada kata-kata yang bisa Anda modifikasi lah ya, itu kata-kata yang dari format saya Anda bisa modifikasi di tempat Anda. Ruang lingkup pekerjaan Anda ceritakan. Ya, ruang lingkup pekerjaan secara singkat saja Anda ceritakan. Ya. Seperti itu. Informasi paket pengadaan Anda ceritakan. Ya. Anda ceritakan. Yang penting adalah Anda tidak melakukannya ke 1 lah. Kalau Anda melakukan ke 1, wah ini ciloko Pak, ya jangan, ya jangan. Ya, sekali lagi 2. Bisa 1 brand tapi di 2 reseller minimal atau 2 agen yang terbaik, yang memiliki pengalaman paling banyak, the best-nya lah ya. Seperti itu. Atau beberapa brand lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini sampaikan terus pertanyaan dan tanggapan. Jadi nanti mereka akan mengisi ini ke bawah Bapak Ibu. Jadi tanggapan ke bawah inilah yang akan mereka isi nanti. Formulir, jadi sudah kita siapkan formulir jawabannya. Nah itu ya, formulir jawabannya sudah kita siapkan formatnya. Kita tinggal isi. Ya. RFI 1. Nah ini RFI 1, 2, dan 3 ini sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu. Ya sesuai kebutuhan saja. Ya. Misalkan saya cuma RFI harga doang Pak, ya silahkan. Ya RFI bukan aktivitas yang dilakukan sekali dalam 1 paket pekerjaan, tidak. Dilakukan bisa beberapa kali. Malah bagus Pak ya. Seperti itu. Misalkan Anda sudah melakukan RFI ke penyedia A dan penyedia B dalam 1 brand C. Brandnya sama-sama C, tapi Anda sudah RFI ke penyedia A dan penyedia B. Ternyata Anda kolak-kalik di internet, wah ini ada penyedia bagus nih, penyedia D nih. Mereknya juga merek C. Saya mau RFI siapa tahu dengan brand yang sama tapi layanan purna jualnya berbeda misalkan. Ya, seperti itu ya. Penentu akhir itu ujung-ujungnya layanan purna jual biasanya Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi RFI adalah aktivitas yang terus-menerus. Yang penting terdokumentasi dengan baik. Nah, ini saya mau dokumen ini contoh dari saya ini bisa Anda manfaatkan nanti. Ya. Seperti itu. Sekarang kita langsung ke TKP. Kalau yang awal-awal ini surat pengantar. Pertama surat pengantar dulu. Ya. Kalau surat pengantar mah itu bebas lah ya. Anda sudah biasa bikin surat pengantar. Ini adalah contoh surat pengantar dari saya Bapak Ibu. Jadi ini pengantarnya Bapak Ibu. Ini contoh kalimatnya nih. Ya pada PT apa gitu ya. Pengantar dokumen
procurement request for information. Ya, kita kemas dalam suatu dokumen yang resmi, ya, kita dokumen yang resmi kita kemas. Sehubungan dengan rencana pengadaan ya, perusahaan Anda terpilih menjadi salah satu pelaku usaha potensial yang akan, kalau ini pelaku usaha potensial ya, tapi kalau misalkan prinsipal, ya Anda tulis prinsipalnya ya, ini prinsipalnya. Kalau agen distributor ya distributornya. Ini kan contohnya adalah pelaku usaha potensial, yang contoh yang pengantar ini. Gitu. Nah, perusahaan Anda terpilih menjadi salah satu pelaku usaha potensial yang akan kami minta data survei pasar berupa dokumen procurement request for information. Oleh karena ini, mohon berkenan dapat mengisi kolom-kolom isian pada dokumen RFI terlampir. Saudara dapat mengisi kolom isian mulai dari bab 9 dan seterusnya sampai paling akhir. Jadi ini adalah sekali lagi ini RFI versi lengkap. Nanti Anda bisa modifikasi sesuai kebutuhan Anda. Versi lengkap ini ada babnya 1 sampai 12 kalau nggak salah. Jadi mereka mengisi bab 9, 10, 11 dan seterusnya. Ya. Jadi adapun informasi yang kami harapkan dari perusahaan saudara adalah spesifikasi kinerja, pelayanan, pemeliharaan. Ini saya akan kasih contoh pekerjaan pemeliharaan Bapak Ibu, ya. Karena dari dulu saya konsepnya adalah karena saya lahir dari pengelola SIMAK BMN Bapak Ibu. Sebelum jadi fungsional pengelola pengadaan, saya adalah seorang pengelola barang milik negara. Dari dulu mindset saya adalah bagaimana membuat strategi yang sedemikian hingga barang yang kita beli itu awet Bapak Ibu. Barang yang kita beli sekali belinya awet. Bapak Ibu. Makanya saya sering memberikan contoh yang pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan BMN. Nah, ini yang saya contohkan RFI ini adalah versi pemeliharaan aset Bapak Ibu. Nanti Anda kalau versi barang Anda bisa sesuaikan lah ya. Karena menurut saya bikin RFI yang pemeliharaan butuh lebih strategis, lebih sulit ya daripada bikin RFI yang barang ya. Nanti kalau RFI barang lebih mudah Bapak Ibu, insyaallah. Ya, ini saya akan contohkan yang maintenance performance specification, kemudian spesifikasi kinerja dan teknis produknya, ya suku-suku cadang yang terbarunya kita minta informasinya, dan tiganya adalah informasi harga terkini. Pertanyaan lebih lanjut terkait RFI ini dapat dikirimkan melalui email bla 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 pada email dengan nomor HP, pada yang lambat ada tanggal. Nah itu. Tanggapan terhadap RFI dapat dikirim melalui email pada email tanggal gitu ya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bertanya dan diberikan informasi tanggapannya kapan Bang. Itu. Nah, itu ini contoh peringatan. Kalau RFI-nya ini saya nggak bahas, ini saya hanya sekilas saja karena waktunya mepet ya. Waktunya mepet, kita langsung nanti ke kertas kerja harganya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan tema webinar ini, contoh depannya COP ya, Document for Information, COP instansi ya, ini lembar pengesahan. Dokumen ini disebut sebagai bagian dari proses perencanaan pengadaan dan atau perusahaan pengadaan yang bersifat terbatas untuk paket pengadaan ini. Dokumen ini dapat dijadikan referensi utama dalam penyusunan spesifikasi teknik, menentukan indikator kinerja dan menyusun perkiraan harga. Dokumen ini diupayakan untuk diberikan kepada lebih dari satu pelaku usaha, dan ini dan contoh yang saya bikin ini adalah bilingual dokumen Bapak Ibu. Karena saya bikin seperti ini karena kan tadi salah satu contoh RFI adalah khusus barang impor Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang kalau kita mau RFI ke prinsipal sudah pasti kan di luar mereka kantornya Bapak Ibu. Jadi bantulah mereka dengan model bilingual dokumen seperti ini. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, gitu. Ya, ini daftar isi kita nggak bahas secara ya, kita langsung saja. Ini bagian isinya seperti ini. Kita lewat ya pendahuluan, kemudian ada tujuan RFI kita sampaikan di sini ya, kita sampaikan tujuan RFI. Kalau ini RFI Objective for Potential Vendor in Indonesia. Jadi kalau pelaku usaha Indonesia pakai inilah ya. Tapi kalau Anda meng-RFI prinsipal, jangan pakai yang atas ini, pakai yang ini. Tujuannya lain, ya, tujuannya lain. Kalau yang prinsipal tujuannya untuk hal seperti inilah ya, ini kita nggak bahas detail lagi. Ya, jadi ini kalau prinsipal ini, beda ya perlakuannya. Kemudian karakteristik RFI, ya di sini. Kemudian RFI dan seterusnya, kemudian ruang lingkup, ya. Informasi, nah ini informasi yang Anda ceritakan di sini. Nah, sekali lagi saya contohkan paket pemeliharaan, Bapak Ibu.
Saya contohkan pemeliharaan yang struktur harganya berupa output, Bapak Ibu. Saya memperkenalkan konsep di buku terbaru saya itu yang mengenai konsep pemeliharaan berbasis output berbasis kinerja, di mana dibayarnya adalah kinerjanya, bukan volumenya, tapi kinerjanya. Nanti bagaimana caranya, tekniknya nanti kita akan sharingkan. Kita sekilas saja ini dulu. Bab 7 terkait pertanyaan, bab 8 terkait tanggapan, bab 9, nah ini tanggapan yang dikirimkan dimulai dari poin 10 dan seterusnya ke bawah. Nah ini kita sudah siapkan. Nah ini adalah versi lengkapnya sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kita minta informasi itu tentang vendor identity, rantai pasoknya, kita dia itu prinsipal, agen tunggal, agen, distributor. Nah, jadi harga yang kita dapatkan itu kita tahu fix dia berada di rantai pasok mana. Jangan tidak apple to apple Bapak Ibu. Ya, jangan Anda bandingkan ya harga level agen dengan level pengecer. Pun juga jangan Anda bandingkan dengan level prinsipal, ya gila ya. Belum sampai di Indonesia. Ya, jadi kita harus tahu persis harga yang Anda dapatkan berada di level mana. Ya. Seperti itu. Bahkan nanti ada di sini kita ada di lokasi mana, ya itu beda lokasi sudah beda lagi Bapak Ibu. Nah, itu ya. Seperti itu. Ya, ini saya contohkan ada level mana, ini bisa berdetail di lokasi mana, ya, itu dijelaskan, ya seperti itu ya. Izin usaha, kemudian tenaga ahli kita minta informasinya, pengalaman. Nah, ini kalau cara kita menyampaikannya dengan baik dan benar, Bapak Ibu, dengan Zoom meeting, misalkan dengan kita motivasi tahun depan kita ada ini, mohon Bapak bisa ikut berkompetisi Pak, mohon Bapak bisa ikut berkompetisi tahun depan dan seterusnya pakai bahasa yang sebaik-baiknya. Insya Allah dengan cara seperti itu kita minta informasi banyak seperti ini, mereka dengan senang hati memberikan company profile-nya. Ini adalah company profile versi kita yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu. Ya, kita peralatan utama mereka punya apa ya. Kemudian indikator kinerja. Nah, ini kita target kinerja. Contohnya ini adalah pemeliharaan target kinerja seperti ini ya, target data masuk ya, misalkan atau SLA ya, sewa-sewa internet seperti itu misalkan ya, berapa SLA-nya service agreement-nya berapa, nah itu. Kita minta masukan kepada mereka. Bagaimana membuat indikator kinerja yang bersifat kuantitatif. Bagaimana Bapak Ibu? Anda tahu tidak bedanya kalau Anda beli display monitor, ya, mohon maaf ya, display monitor merek brand Jepang atau brand Eropa dengan brand China, Bapak Ibu. Anda tahu tidak bedanya ada di mana? Saya tahu Bapak Ibu. Saya sudah tanya, tapi saya tidak tahu udah bahas di sini, takut bermasalah. Tapi kalau Anda melakukan itu, jawaban itu Anda dapatkan dari RFI resmi seperti ini, berupa jawaban resmi, itu sah secara hukum Anda jadikan sebagai, apalagi pembandingnya adalah dua vendor yang berbeda, ataupun satu merek, dua vendor, atau berbagai merek lebih bagus. Ya, seperti itu. Saya selalu menggunakan pendekatan merek Bapak Ibu. Di buku saya terbaru malah saya membuat judul kontroversial ya, seandainya semua paket pengadaan itu dapat spesifikasi itu dapat menyebutkan merek ya, judulnya kontroversial, tapi ada kajian 30-50 halaman di situ. Anda bisa baca di situ. Oke. Nah, kemudian RFI. Nah, ini adalah harga. Nah, ini mencari harga. Nah, ini harga Bapak Ibu seperti ini. Ini contohnya adalah saya contohkan harga seperti ini. Jadi ini harga dan ini ada lampirannya. Nah, lampirannya ini Bapak Ibu. Kertas kerja. Nah, kita sudah siapkan kertas kerjanya. Jadi kertas kerja kita sudah siapkan. Nah, sebelum ke sini saya akan contohkan. Ini ada satu file ketinggalan nanti Pak Moderator, Pak Prof. Mufis, nanti saya kirimkan susulkan. Sebenarnya sudah ada di sini nanti. Buku ini sebenarnya, tapi nanti saya susulkan apa kertas kerja ini. Jadi ini bisa Anda jadikan inspirasi dalam menyusun kertas kerja RFI yang ini saya contohkan yang ada di sini. Ini contoh adalah pemeliharaan radar cuaca merek EEC. Nah, kita sudah identifikasi kebutuhannya, mereka tinggal mengisi di sini, ya seperti ini. Tapi sebelum ke sini tinggal 5 menit, saya akan memarahkan saya efektif mungkin. Saya akan cepat saja. Ini adalah saya punya contoh, ini adalah Anda identifikasi potensi mana yang bisa muncul di dalam paket pengadaan nanti. Ini barang seperti ini, kertas kerjanya, RFI. Ya pengiriman,
biaya suku cadang, biaya material, dan biaya barang, biaya pendukung. Ini saya ambilkan dari Perlem 7 tentang perencanaan pengadaan. Ya, tidak seperti ini formatnya, tidak ada format langsung seperti ini, cuma saya interpretasikan dari kalimat paragraf-paragrafnya. Biaya pelatihan, biaya testing, biaya pengumuman, biaya survei lapangan. Anda buka aja, siapa tahu yang Anda pikir tidak ada biaya testing commissioning, ternyata menurut mereka ada dan mereka kasih alasannya. Nah, itu pasukanlah buat kita akhirnya kan. Ya, seperti itu. Ada FAT, ST. Biasanya kalau Alkes ada giniannya kan, di tempat saya juga begitu nih. FAT, ST, biaya kalibrasi, biaya lisensi, ke pengadaan aplikasi sering kelewatan ini. Biaya lisensi nggak dihitung, biaya PS ya. Ya, seperti itu. Nah, ini barang. Kalau jasa lainnya, strukturnya seperti ini, kertas kerja HPS-nya. Ya. Yang dalam bahasa imbulan, pastikan atas ini adalah terkait dengan gaji upah tenaga teknis atau tenaga ahli ya. Kemudian kalau saya suka BPJS ini dipisah seperti ini ya, supaya nggak bingung. Ini memudahkan juga sebenarnya. Kalau masih RFI kan nggak apa-apa, karena kalau sudah HPS Anda jadikan satu ya. Kalau RFI nggak apa-apa seperti ini ya, karena ini masih RFI. Nah kemudian biaya bahan material peralatan ini jenis reimbursable, terdiri pembelian suku cadang. Jadi kalau ini pengadaan ada suku cadangnya, Anda sebutkan saja. Komponen, peralatan kantor, kemudian yang fix unit rate. Seperti, wah ini ternyata ada sewanya. Ya, mungkin bahkan di RFI Anda minta masukan, Anda tulis saja sewa kendaraan, mereka isi enggak? Ya, ternyata mereka isi ya, kita tinggal minta penjelasan mengapa perlu sewa kendaraan untuk pengadaan ini di lokasi ini. Nah, menurut kami lebih murah Pak, lebih murah, lebih efektif karena ini. Nah, itu Anda akan mendapatkan jawabannya lewat diskusi, lewat meeting setelah menerima jawaban dari RFI tadi, Bapak Ibu, didokumentasikan. Nah, itu cakep banget untuk perencanaan pengadaan, untuk pemaketan, kualitas spesifikasi yang bagus banget nanti. Sewa ruangan, sewa nanti Anda lempar saja ke pelaku usaha, biar mereka yang mengisi. Kalau memang mereka merasa, oh ini nggak perlu, mereka pasti nggak ngisi kan? Ya, seperti itu. Kemudian biaya perjalanan, biaya pendukung. Jadi kalau jasa lainnya itu 4 komponen, biaya jasa personel, biaya bahan material peralatan, biaya perjalanan, biaya pendukung. Ya, biaya mendukung, biaya kalibrasi, instalasi, material testing commissioning, pelatihan dan seterusnya. Ya, kalau jasa konsultan, kalau jasa konsultan, personel non personel, ini bisa berupa RFI. Ya, seperti ini. Kalau personelnya seperti biasanya, kemudian non personelnya jenis reimbursable sama fixed unit rate. Ya, tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Yang biasanya sering kelewatan adalah biaya mock up. Lempar saja ke pasar ke mereka. Ya, bikin kertas kerjanya, lempar ke mereka. Ya. Kita lihat mereka memerlukan biaya mock-up tidak untuk pekerjaan ini. Kita menggali informasi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sehingga dalam kita menentukan HPS, mengapa kok Anda memasukkan biaya mock-up? Oh, karena berdasarkan RFI kedua perusahaan, ternyata mereka mengisi biaya mock-up dan mereka membutuhkan biaya mock-up sehingga saya masukkan di unsur HPS. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Itu akan cakep-cakep banget kalau APH itu nanya, Bapak Ibu. RFI ini kan dokumennya resmi tadi ya, ada surat pengantar, ada covernya seperti itu ya. Gitu. Kalau konstruksi, nah kosong ya sulapan ya. Kalau konstruksi saya sengaja nggak bikin karena konstruksi itu menurut saya paling enak. Anda tinggal menggunakan RAP yang dikeluarkan oleh konsultan perencanaannya. Jadi itu ya. Nah kemudian terakhir ya 2 menit ya. Terakhir 2 menit. Kalau sudah ditentukan, ini contohnya saya bikin pemeliharaan radar cuaca merek EEC. Ada di 3 lokasi ceritanya, lokasi Lampung, lokasi Pontianak, lokasi Biak. Kita sampaikan, Pak, tahun depan kita ada pemeliharaan radar cuaca merek EEC, lokasi Lampung, lokasi Pontianak, lokasi Biak. Struktur HPS yang sudah kita identifikasi seperti ini, Pak. Ya, ini ceritanya kosong ya, ini kosong, ini ceritanya kosong. Ini kata kerja RFI, ini mereka ngisi. Di file Excel ini sudah ada isinya ya. Oh iya, ini covernya ya, covernya. Ya, lampiran RFI ini cover bab 11 cover, dan ini nanti akan, jadi kita sampaikan ini dari bacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Di RFI lokasi 1 pelaku usaha A, RFI lokasi 1 pelaku usaha B, jadikan 1 RAP maintenance pengeluaran lokasi 1. RFI lokasi 2 pelaku usaha A, RFI lokasi 2 pelaku usaha B, di RAP kemudian maintenance pengeluaran lokasi 2. Seperti ini dan seterusnya. Jadi kita sampaikan seperti ini. Kertas kerja, nah kita sudah siapkan seperti ini, dan mereka tinggal ngisi. Jadi ini kalau lokasi Lampung, rincian yang sudah kita identifikasi seperti ini.
Kemudian lokasi Pontianak, Anda lihat berbeda kan? Pontianak tidak ada upgrade start drive. Ini saya contohkan supaya Anda tahu bedanya. Ini jadi disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian lokasi biak itu hanya ada tidak ada upgrade start drive. Jadi seperti itu. Nah, ini yang isi, kemudian akan total di sini. Nah, total di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Kemudian bagaimana menentukan HPS-nya? Nah, ini HPS-nya. Nah, kertas kerja HPS-nya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah jadi, ini saya contohkan penyedia A dan B. Ini salah ketik ya. Ini A, ini warna yang ini penyedia A, ini penyedia B. Saya contoh dua saja ya. Penyedia B. Nah, di dalam menentukan harga, Anda bisa mengambil teori average, teori tertinggi, atau teori terendah. Atau misalkan lokasi Lampung saya ngambil tertingginya. Lokasi Pontianak saya ngambil average-nya. Ya, itu kebijakan di tempat Anda. Tapi kalau Anda tanya sama saya, Bapak Ibu, kalau saya bikin HPS, saya pasti menggunakan harga yang paling tinggi, Bapak Ibu. Paling tinggi yang diberikan, saya lempar ke 3 penyedia, paling tinggi berapa, itu yang saya gunakan HPS, Bapak Ibu. Ya, tidak, insya Allah Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dengan tuduhan HPS ketinggian dan sebagainya, Bapak Ibu. Lempar ke pasar, Bapak Ibu. Percayalah, pada saat tender, harga yang dimasukkan di tender atau tender cepat, itulah yang harga yang real yang sebenarnya, Bapak Ibu. Harga real sebenarnya itu harga pasar. Tapi kalau Anda sudah tekan duluan di HPS, ya dengan RFA ini ya, sekali lagi untuk jenis pengadaan yang kayak tadi ya, asumsinya ya, itu proses kompetisi makin sempit. Anda belum tentu akan mendapatkan barang yang dualitas atau layanan purna jualnya bagus, Bapak Ibu. Karena Anda sudah tekan dulu di depan. Minimal average deh kalau tidak mau tertinggi. Ya, jadi memang kalau mengambil harga itu memang ada perbedaan pendapat. Ya kebanyakan saya lihat itu memang rendah atau average. Tapi kalau saya selalu mungkin orang bilang nyeleneh tapi tidak, Bapak Ibu. Dengan saya mengambil tertinggi itu kesempatan kepada pasar. Berarti 3 penyedia yang tadi saya RFI, mereka bisa mengambil kebijakan pada saat mereka melakukan tender. Insya Allah akan berbeda harganya, Bapak Ibu. Karena harganya masih masuk semua buat mereka. Mereka pada saat tender nanti pasti berbeda kan? Harganya tidak mungkin. Contoh saja, Agristrat pada saat ini contohnya penyedia 1.700.000, ini 1.500.000, ya seperti ini, ya seperti ini. Tidak mungkin. Nantinya kita harus 1.900.000, misalkan. Ya, ini 10.000, jadi ada faktor pengalinya ya ini ya. 1.700.000, 1.500.000, 1.900.000. Jadi kalau saya senang mengambil yang tertingginya, Pak. Paling tinggi dari kertas kerjanya. Jadi kalau ada salah-salah perhitungan di sini, mohon maaf ya. Jadi insya Allah perhitungannya sudah benar ya. Ini jelas. Nanti finalnya isi di sini nanti. Cara kerjanya begini ya. Cara kerjanya, ini Anda kumpulkan mungkin tidak 2. Ini contohnya kan 2. Ini tidak 2. Mungkin ada 3 atau 4. Yang jelas ini nanti ngambil dari ini. Dari average bisa, dari harga satuan finalnya. Nanti akhirnya jadi HPS. Jadi kertas kerja di sini. Ini kertas kerja HPS dari 3 lokasi, Bapak Ibu. 3 lokasi. Jadi pada saat tender inilah yang muncul. Tapi di spesifikasi ini dijelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaannya adalah ini semua. Ini volume satuan sampai di sini dicopas semua volume satuan. Di spesifikasi. Jadi mereka tinggal memikir, oh lokasi 1 mereka menawarkan total sekian. Jadi konsep seperti ini yang saya perkenalkan. Jadi kita mengikatnya apa? Mereka dibayar, kita mengikatnya adalah berdasarkan outputnya, indikator kinerjanya. Seperti kalau misalnya radar cuaca ini adalah data masuk 90%, Bapak Ibu. Jangan Anda kira, Bapak Ibu, radar cuaca di BMKG masuknya 100%. Tidak ada, Bapak Ibu, alat elektronik masuk dengan lokasi berbeda-beda, dengan secanggih-canggih service center masuk 100%, Bapak Ibu. Karena ke listrik kita di Indonesia belum merata. Teknologi masih belum sebagus. Jadi 90% saja itu luar biasa susahnya, Bapak Ibu. Ya, kenyataan di lapangan ada puluhan radar cuaca. Jadi contohnya seperti itu. Dan kalau konsep ini diterapkan terus-menerus, saya percaya ke depan para pelaku usaha ini akan bersaing, Bapak Ibu. Bahkan sama-sama memiliki kemampuan radar, memelihara radar cuaca merek EEC, penyedia A, B, dan C. Mereka kan bersaing dari sisi
dari sisi kualitas data yang dihasilkan. Kedepannya akan seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu secara sekilas ya, tidak bisa banyak sharing kita. Waktu juga terbatas, semoga membantu, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang Anda tidak sependapat dan sebagainya, karena ini sekali lagi ini adalah ide dan Anda bisa modifikasi sesuai dengan teman Anda masing-masing. Insya Allah ini berguna buat Anda. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali dari Pak Agus Arif Rahman. Memang menarik tadi penyampaian materinya dan saya sebanyak sependapat. Cuman ini nanti pasti akan jadi diskusi yang yang bisa melebar luas ya Pak Agus ya, terkait dengan kemarin aja saya dari salah satu lembaga di pusat itu sampai terkait dengan pengadaan jasa lainnya nih, ditanya nih dasar hukum manajemen fee. Nah ini padahal nggak perlu ada dasar hukumnya ya Pak Agus ya. Segala sesuatu pengadaan sifatnya manajerial, kita yang sifatnya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, wah luar biasa sekali, bahwa segala sesuatu kebutuhan yang mau diperlukan itu ya tidak mungkin pemerintah lakukan intervensi positif yang terlalu berlebihan untuk mengatur pasar secara rinci. Nah, dengan menggunakan metode RFI ini tadi, Request for Information, nah ini menjadi salah satu cara menjembatani bagaimana membuka peluang bahwa pemerintah yang semulanya transformasi pengadaan ya, yang bagaimana pengadaan mungkin dulunya dikenal pemerintah itu tertutup, sekarang bisa berproses menjadi G2B yang baik atau government to business yang baik. Nah, dengan cara membuka komunikasi, tapi komunikasinya tentu saja dilandasi dengan itikat baik dan yang positif ya, artinya ya tadi dokumennya profesional gitu ya, jangan hanya sekedar calling-calling via telepon, terus nanti beresiko dapat data dummy gitu ya. Baik, saya akan membuka kesempatan pertanyaan. Di sini sudah ada penanya, yaitu Pak Mustafa. Silakan Pak Mustafa, kebetulan ini dari Pemprov UKPBJ Pemprov Jawa Timur. Wah, saya Timur nih. Ya, siap. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik, Mas Bro. Sudah kangen nggak ke Jawa Timur lama, Pak? Omong tok. Dengar ya, Pak Arif ya? Iya. Oke, siap. Suara saya dengaran, alhamdulillah. Ini sebetulnya saya mau tanya yang pertama, tapi sudah dijawab. Memang dari contoh kertas kerja PS itu di Pak Arif itu ada 2 sumber harga yang berbeda. Memang saya dalam batin berpikir, kok aneh ya, yang dipilih kok yang lebih tinggi, saya gitu. Kok yang dipilih lebih tinggi. Contoh tadi ada biaya sebentar tak buka. Biaya kalibrasi. Di sini dari PTA 30.000 dan dari PTB 40.000. Kok yang ditetapkan 40. Nah, setidaknya mungkin dasar enggak ada ya, mungkin ya. Tapi mungkin Pak Arif punya dasar yang lain, kenapa sih kok harus menetapkan yang lebih tinggi? Nah, Pak. Pengalaman selama ini, itu kalau kita survei dari 2 sumber harga yang berbeda, maka kita pilih yang terendah gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya, di harga finalnya kan tertinggi sudah ya Pak Arif ya? Nah, di contoh dokumen kertas kerjanya Pak Arif ini dengan 40.000 dari sumber PT yang satunya, perusahaan yang satunya, apakah tidak memperhitungkan faktor keuntungan yang akan dikompetisikan gitu Pak Arif? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan nih, ini kan tadi barang-barang yang barangnya juga terbatas di pasar, pelaku usahanya juga sangat terbatas untuk barang-barang BMKG. Nah, misalkan yang kedua ini untuk barang-barang dan jasa yang sifatnya umum di pasar. Nah, setidaknya sebetulnya yang ideal itu berapa pelaku usaha yang kita survei. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebaiknya dari 3 pelaku usaha yang kita survei, dari 3 sumber harga yang kita survei, misal harga terendah, harga
sedang, dan harga tertinggi. Sebetulnya yang ideal untuk dimasukkan ke HPS itu yang mana? Apakah yang tertinggi tanpa memperhitungkan faktor keuntungan untuk dikompetisikan? Apakah kita sebaiknya yang ideal dipilih yang terendah, tapi memperhitungkan setidaknya keuntungan 10% untuk dikompetisikan. Itu Pak Arif. Ya. Dua pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Iya. Memang ini kayak semacam uji kompetensi aja nih sama Pak Mustafa nih. Soalnya kalau sudah berhadapan dengan Universitas APH, pertanyaannya tuh sampai jeru itu ke sana. Iya Pak, betul pertanyaannya. Paling seneng ini, kamu sudah survei? Iya betul. Kenapa Pak Mustafa sudah menyetujui dari satu sumber harga gitu kadang-kadang. Padahal kita ini sudah bersurat ke PPK lewat aplikasi, minta minimal 2 tahun. PPK itu kan kadang kalau sudah itu saja ya masa mau tidak kita tenderkan. Ya sudahlah, yang penting itu tanggung jawabnya PPK kan begitu. Tapi pada saat berhadapan dengan APH, pada saat pelaksanaan pekerjaan bermasalah, kita ini dikejar kok hanya 1 sudah disetujui gitu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Monggo. Betul. Baik, matur nuwun, luar biasa Pak Mustafa. Jadi saya sudah menduga ya strategi yang tadi saya contohkan tadi ya, saya share screen lagi deh. Strategi yang ini ya. Iya, betul. Itu Bapak Ibu, saya sudah menduga ini akan menjadi perdebatan ya. Di dalam buku bahkan Pak di buku pelatihan kompetensi RKPP, pemilihan harga itu saya masukkan 3-tiganya. Average, tertinggi, terendah, dan disetujui, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita selalu melupakan bahwa ini adalah harga perkiraan sendiri, bukan harga pasti sendiri. Nah, HPS ini kita gunakan untuk memberikan lempar ke pasar pada saat mereka tender. Bahwa harga pasaran sebenarnya itu adalah harga pada saat proses pemilihan penyedia, Pak. Pada saat mereka berkompetisi. Kita bahwa RFI dan perencanaan pengadaan ini adalah proses untuk kita hanya menggali informasi, Bapak Ibu. Proses hanya pada saat kita menggali. Kalau kita menginginkan satu standar merek handphone, kita memilih tablet misalkan, antara brand dengan kualitas, gak usah kita bandingkan Apple ya, Samsung, kemudian Oppo misalkan ya, Oppo, Samsung, agak-agak sama-sama kualitas lah ya. Oppo, Samsung, nah itu aja misalnya sudah banyak. Itu. Harganya selisih-selisih dikit lah ya. Nah kalau sudah kita tekan duluan, bagaimana merek yang lebih tinggi mau tertarik, Bapak Ibu, memasukkan ikut berkompetisi di pengadaan pemerintah, Bapak Ibu. Ini juga saya sampaikan di buku di lab pengadaan berorganisasi di kampus ya, di universitas terbuka. Yang salah satu faktor yang membuat pelaku usaha potensial, kita lihat penyedia kita ini penyedia bonafit enggak sih? Kita berkaca aja penyedia kita ini penyedia yang keren atau enggak? Ya, itu kita berkaca. Ya satu hal yang bikin itu adalah APS-nya aja sudah segitu. Ya, nggak masuk buat saya, kalau mau melayanan yang ini nggak ada, nggak jangan ngomong uang itu tidak bisa berbohong. Itu yang mendasari saya. Kalimat ini selalu saya pakai kalau ditanya sama orang yang terkait pertanyaan yang kenapa saya mengambil harga yang lebih tinggi. Uang itu tidak bisa berbohong, Pak. Lemparkan semua ke pasar. Saya mending lemparkan semua ke pasar. Ini adalah HPS. Yang penting masih di bawah pagu. Saya percaya, Bapak Ibu. Saya percaya, walaupun saya ambil tertinggi. Tadi yang saya di RFI tadi perusahaan itu ambil tertinggi, belum tentu dia ngasih harga tinggi. Ya, belum tentu ngasih harga tinggi. Tapi kalau sudah kita tekan dulu dari depan, kebiasaan kita tender, kebiasaan kita pengadaan bertahun-tahun, puluhan tahun kita sudah tekan dari depan. Itulah yang menyebabkan kita lihat Bapak Ibu, manajemen aset kita. Seberapa tahan sih aset BUMN kita ini? Setahun, 2 tahun barang elektronik sudah rusak. Kalau nggak gitu garansinya nggak bisa diklaim. Berapa banyak? Karena kita fokus pengadaan barang jasa murah-murahan. Kalau konsep saya tidak mau murah-murahan. Ya, jadi makanya saya tapi saya melindungi diri saya dengan RFI. Kalau saya tidak melindungi diri saya dengan dokumentasi RFI ini, saya bisa bahaya. Makanya dengan RFI ini saya lindungilah diri saya ini dengan RFI, asumsi saya mengambil sekian. Jadi
alasannya adalah untuk membuka kompetisi, Pak Mustafa. Membuka kompetisi, dan dengan HPS seperti itu, saya percaya harga yang ditaruh di tender adalah harga pasar yang sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan keuntungan, Bapak Ibu, di dalam kertas kerja ini semua tadi, ya kertas kerja yang satunya ya, yang format kosongan tadi, nah ya ini ya, Anda lihat di sini, Anda cari-cari nggak ada keuntungan. Saya sengaja, Pak, ya, karena semangat Perpres 16 ini, ya, semangat Perpres 16, pemerintah tidak mengatur tentang keuntungan. Ya, pemerintah tidak mengatur keuntungan, Bapak Ibu. Biarkan mereka yang menentukan harga di sini sudah termasuk keuntungan, tidak perlu, Bapak Ibu. Makanya pada saat saya belajar pengadaan awal-awal pun, saya tuh heran mengapa pemerintah itu keuntungan pun nggak sampai diatur, Bapak Ibu. Anda tahu warung nasi jajan-jajan jualannya sama warteg saja, warteg Karisma sama warteg satunya apa? Sayangannya Karisma itu, warteg Karisma. Itu keuntungan mereka tuh. Nanti ada keuntungan mereka beda-beda, Pak. Satu warteg A sama warteg B jauh banget. Kita tidak perlu. Kita fokusnya kita adalah dokumentasi kita lengkap, semua bisa dipertanggungjawabkan. Biarkan keuntungan mereka sebenarnya tujuan dari identifikasi kebutuhan kita tercapai. Makanya tidak perlu dimasukkan di sini. Dan jangan. Jadi kalau saya ditanya kemarin jaksa, Pak, ini kita kerja HPS, keuntungannya include di sini, Pak. Seluruh kertas kerja RFI saya dan HPS saya semuanya include keuntungan, Pak. Sudah terinfiltrasi, sudah masuk di sini. Jadi tidak tahu ditaruh di mana, itu kan pasar mereka, Pak, yang mereka merahasiakan, itu terserah, itu haknya mereka. Ya, seperti itu. Ada pengusaha mobil itu ngambil untungnya dari ban, mana kita tahu, Pak? Ada yang ngambilnya keuntungannya dari jualan suku cadangnya, mobilnya murah, suku cadangnya mahal, ada yang kayak gitu nggak? Nah, begitu. Ya, banyak. Mikir, Pak. Seperti itu, biarkan kita punya kebutuhan kita apa, kita sampaikan seperti itu. Nah, dengan adanya dokumen RFI ini, semoga lah, Pak, ikhtiarnya menjadi lebih baik, Pak, ya, dengan surat pengantar, terus dengan template seperti ini ya. Tapi ini bisa dirubah-rubah, Pak. PPK di tempat saya sudah mulai kreatif, Pak. Saya lihat kalau sudah dilempar ke para PPK itu akhirnya kreatif, Pak. Dilempar gini kreatif. Covernya sih sama, dalamnya ini kreatif, mereka bikin apa. Yang sederhana ya, pertanyaan. Apalagi yang akhir tahun ini, Pak, yang hasil optimalisasi itu kan biasa ada paket mengerikan. Tahu-tahu muncul Pak bedunduk di belakang banyak gede. Itu. Betul, ini jawabannya, Pak. Jawabannya adalah RFI ini apalagi kalau rantai pasoknya terbatas. Kalau barang-barang umum pun juga begitu. Nah, kalau barang umum, kalau saya ditanya kalau barang-barang belanja pada laptop seperti ini, laptop tetap lakukan RFI. RFI ke apa? Rantai pasok tertinggi. Kalau Anda sudah identifikasi merek Dell, di rantai pasok tertingginya di mana jualannya? Oh, di Mangga 2. RFI lah ke Mangga 2. Gali informasi rantai pasok tertingginya itu biasanya adalah agen tunggal atau distributor tunggal, Pak. Di internet pasti ada laptop merek Dell, distributor tunggalnya siapa. RFI lah ke situ. Kemudian RFI kemana? Itu pertama ya, RFI ke distributor atau agen. Ke barang umum ya, Pak, ya, strateginya lain, Pak. Barang umum, yang ini ya, barang umum. RFI-nya ke sini, kemudian lakukan juga ke sini. Ini, Pak, ya. Online shop, Pak. 3 ini, Pak. 1, 2, 3, 4. Mantap, Pak. Saya percaya 1, 2, 3, 4 ada semua. Barang-barang elektronik atau barang apapun umum, insya Allah ini ada semua, Pak. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada yang nggak ada deh. Ada semua ini, Pak. 1, official website of brand, online shop official, online shop non-official. Dokumentasikan semua, Pak. Dan kemudian ditambah lengkapi dengan request for information, tapi khusus yang ini saja. Yang ini saja, yang agen atau distributor yang tertinggi kita tahu di mana. Nah, biasanya teman-teman di daerah tanya, Pak, kalau saya di Jakarta piye, Pak? Cari agen distributor yang tertingginya di provinsi Anda di situ, kota Anda di situ, pasti ada. Ya nggak? Kalau di Surabaya kan di, Pak? Kalau laptop di High Tech Mall, Pak. Nah, itu kan tanya aja sama kan, pasti ya, di antara toko yang banyak jualan itu pasti ada bosnya yang paling tinggi, tempatnya ngambil kulaan barangnya nggak, Pak? Ya, betul, ada. Tapi kalau kita nggak nanya nggak bakal tahu kan, karena kelihatannya sama semua kan, Pak. Betul.
Kalau kita nggak nanya, nggak bakal tahu Pak. Gali-gali informasi dari barang tokonya sama semua, tapi sebenarnya itu ada penggenggamnya itu, pengatur distribusinya itu Pak. Nah itulah kita RFP ke situ Pak. Ditambah dengan yang ini, wah jos itu Pak. Insya Allah lah dengan dokumentasi ini identifikasi kebutuhan kita menjadi. Kemudian terkait harga terserah. Saya sih minimal berharap adalah average. Tapi kalau saya tetap lebih senang tertinggi. Alasannya saya ada membuka kompetisi, ya kemudian kualitas Pak, ya kita dengan kualitas karena ini Pak, ya saya tambahan sedikit kertas kerja ini Pak. Kalau kita RFI barang umum saja, kita lempar ini, katakanlah lempar ini laptop, kita lempar ke 5 reseller Pak. Kita akan banyak mendapatkan informasi yang mengejutkan Pak. Penyediaan, misalkan beli 500 laptop, itu kan gede, jumlahnya gede dan perlu ada satu. Penyediaan ngisi biaya lisensi, tapi nggak ngisi testing, nggak ngisi biaya pelatihan. Padahal ada biaya pelatihan, kita butuh biaya pelatihan misalkan. Ada menurut penyedia C, nggak perlu biaya pelatihan, tapi perlu biaya ini. Perlu penyedia, perlu biaya ini, tapi nggak perlu biaya ini. Biarkan saja Pak. Kasih itu kosongan lempar sama cerot, nanti akan bandingan beda semua. Nah, itu nanti Bapak tinggal melakukan Zoom meeting masing-masing. Buat apa kerennya nggak Pak? Sudah, silakan Zoom meeting minta penjelasan. Why, notulensikan semua menjadi lampiran RFI ini. Jadi, saya lupa satu slide. RFI ini ditindaklanjuti dengan Zoom meeting, dengan virtual meeting. Makanya bukan saya nggak mau promosi Zoom ya. Dengan virtual meeting. Ya, ini kehebatan era pandemi ini Pak. Virtual meeting. Jadi ini saya nggak bisa satu slide, tapi saya sampaikan seperti ini saja ya Pak. Jadi RFI itu tidak, jadi mereka datang ke penjelasan. Nah, percaya Pak, pasti akan beda-beda. Lempar seperti ini. Jasa lainnya juga gitu. Kita lempar ke ini, ada yang penyedia ngisi ini, apa nggak ngisi ini. Itu ya Pak ya? Oke, siap. Terjawab Pak. Terjawab, Pak. Makasih banyak. Makasih banyak pencerahannya. Ya. Dilanjut Cak Kamas. Yes. Baik, ini untuk penanya berikutnya ke Pak M. Arifin, silahkan. Terima kasih Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya Pak Arifin Pak dari Rumah Sakit Landak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, kebetulan saya adalah PPK Rumah Sakit. Jadi memang beberapa tahun ini kita memang banyak untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang kita sudah melakukan melalui e-processing atau e-katalog Pak. Nah, cuma ada beberapa alat yang nilainya cukup besar tetapi tidak masuk di e-katalog gitu Pak. Tidak masuk dalam e-katalog itu sendiri. Jadi rencana kami untuk melakukan suatu survei pasar. Apakah cukup kami melakukan survei itu hanya ke daerah kami sendiri, misalnya di Kabupaten Landak ini kan ibu kotanya di Pontianak Pak. Cukup hanya penyedia di Pontianak atau agen yang ada di luar, karena produk ini rencana pembangunan ruang operasi MOT, peralatan untuk MOT ruang operasi. Apakah kami harus berkunjung ke daerah atau ke tempat distribusi utamanya gitu Pak? Karena ini juga belum pasti, karena ini termasuk barang rakitan, tetapi mungkin ada komponen-komponen yang datang dari luar gitu Pak, dari luar negeri gitu kan Pak. Nah, jadi sebaiknya untuk melakukan survei atau ini dan ini penyediaan sangat terbatas. Menurut informasi yang kami dapat itu sangat terbatas gitu Pak. Jadi tidak ada di katalog, hanya penyedia tertentu. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, distribusi antara agen dengan pelaku usaha itu apa Pak perbedaannya itu atau persamaannya itu? Pelaku usaha itu apa, agen atau distributor itu apa gitu? Mungkin itu aja Pak. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arifin ya. Pak Arifin mungkin lebih baik kalau sekaligus dijelaskan saja mungkin produknya apa gitu biar lebih akurat jawabannya. Produknya ini Pak, rencana kita pembangunan MOT Pak. Ruangan MOT itu misalnya kayak ruang operasi, gedung ruang operasi
Jadi nanti ada kayak ornamen-ornamen dari mulai dinding, plafon segala macam. Jadi itu menggunakan alat-alat yang memang standar medis gitu Pak, standar kesehatan gitu kan. Ini rencana kita mungkin karena kan renovasi lah, tetapi barang itu tidak bisa dilakukan oleh penyedia lokal. Dia memang kayak suatu paket misalnya kita mau bangun ruangan ini, paketnya ini isinya gitu Pak. Tapi hanya penyedia itu sendiri yang punya gitu Pak. Ya, Oke. Baik, silakan Pak Agus Arif. Arahnya paham. Pak Arifin yang Bapak alami juga itu mayoritas di BMKG di tempat saya, mayoritas Pak, seperti itu Pak. Ya, alat-alat di BMKG itu tersebar, termasuk ada di daerah Bapak juga insya Allah itu. Alat-alat ukur cuaca di BMKG. Ya, barang-barangnya itu ada yang bahkan hanya satu perintilan aja harus impor, ya kan? Kemudian batas, ya, ngirimnya ke tempat Bapak pula itu, aduh. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana cara kita mendokumentasikan perencanaan pengadaan maupun spesifikasi dan HPS ya Pak. Untuk pengadaan barang-barang seperti ini, itu cocok dengan metode RFI Pak. Cocok dengan metode RFI. Bapak sudah pasti tahu calon penyedia potensialnya. Tinggal nanti saya screen lagi ya. Ya. Tinggal nanti apa identifikasi. Sebentar, mana dia? Nah, tinggal nanti Bapak identifikasi Pak. Ya. Pelaku usaha ini termasuk yang mana ini? Yang jelas kan bukan prinsipal ya, mungkin. Ya. Level distributor atau level pelaku usaha potensial Pak. Nah, ya Pak. Kalau ada identifikasi, saya berharap itu kira-kira satu brand atau lebih dari satu brand Pak. Menurut Bapak yang bisa mengerjakan lah ya, Pak Klinis. Ya. Satu brand atau bisa lebih dari satu brand potensinya Pak. Menurut Bapak? Potensinya mungkin lebih Pak, lebih dari satu brand. Lebih dari satu brand bisa, Pak ya. Nah, pakailah pendekatan brand Pak dalam melakukan RFI untuk pengadaan barang-barang terbatas. Ya, itu tekniknya. Tekniknya untuk meyakinkan APH dan auditor juga Pak. Yeah. Pendekatannya adalah pendekatan brand. Setelah Anda menentukan identifikasi, oh saya mau menggunakan brandnya adalah brand ABC atau brand AB, kan tidak melanggar Perpres 16 kan tidak di Perpres 16 kan bunyinya kan tidak mengarah ke merek tertentu. Kalau saya mengarah ke A dan B, berarti tidak salah adanya brandnya itu. Nah, tinggal kita identifikasi lagi penyedianya, rantai pasok penyedianya dari masing-masing brand ini. Antara masing-masing penyedia masing-masing brand ini kita identifikasi. Apakah dia di, kalau saya percaya kalau yang Bapak ceritakan itu biasanya antara level-level begini, jarangnya begini. Tapi kalau di daerah masalahnya adalah seringkali level agen atau distributor tidak mau berkontrak di tempat yang lokasinya kayak di tempat Bapak. Itu sering kami kejadian. Kejadian nggak tempat Bapak? Ya, iya itu. Memang itu karakter pelaku usaha di Indonesia kayaknya Pak. ya, seperti itu. Barang-barang yang nggak banyak yang bisa melakukannya, tapi lokasinya milih-milih Pak. Nah, caranya untuk memastikan ini semua adalah lakukan RFI ya ke ini, dan Bapak kenal apa bisa berkomunikasi atau menggali informasi ke prinsipalnya Pak, pemilik mereknya Pak. Tapi ini harus memiliki teknik komunikasi berbahasa Inggris. Nah, ini. Ya itu yang agak kesulitan. Ya, ini tantangannya di sini. Kalau Bapak bisa melakukan RFI ke prinsipal, ya, gampangnya ke prinsipal itu gampangannya adalah sebenarnya meminta rekomendasi, Pak. Gampangan kasaran, gampang omongan meminta rekomendasi siapa yang bisa mengerjakan pekerjaan ini di lokasi ini. Siapa? Ya. Mohon diberikan harapannya lebih dari satu pelaku usaha di Indonesia. Sampaikan seperti itu. Kalau dia sudah kita sampaikan seperti itu, dia hanya yang bisa melakukan adalah hanya penyedia ini. Nah, itu Bapak bisa jadi dokumen RFI itu, ya yang resmi ini tadi, Bapak jadikan justifikasi menjadi pasukan di review persiapan pengadaan untuk penunjukan langsung. Ya, penunjukan langsung. Kalau yang Bapak RFI adalah prinsipal atau pabrikan. Ya. Yang penting adalah Bapak sampaikan ruang lingkupnya secara jujur.
Ya, karena prinsipal kan hanya tahu barangnya doang, Pak. Dia nggak tahu kebutuhan Bapak di tempat Bapak itu selain barangnya dia butuhnya apa aja untuk pekerjaannya. Nah, Bapak sampaikan. Nah, ini perlu memang tantangannya, tapi memang ya makanya kan saya bikin format itu bilingual dokumen, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena di tempat saya RFA-nya pasti ke pemiliknya itu, dari merek EIC tadi itu. Ke Amerika, satunya ke ya begitu, Pak. Gimana? Iya, caranya Pak, hire translator Pak, ya itu. Mereka akan membantu kita tetap berkomunikasi dengan berbahasa Indonesia. Ya di tempat kami bisa Pak, banyak yang bisa berbahasa Inggris, tapi faktanya kalau kita Zoom meeting, pengertian pemahamannya itu beda-beda. Mending kita berbahasa Indonesia, biarkan translator yang bekerja lah Pak. Itu nanti kita bicara sama. Yang penting kita harus pemahaman versi bahasa Inggrisnya, karena kita butuh informasi dari mereka, Pak. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman versi bahasa Indonesianya, tapi harus pemahaman versi bahasa Inggrisnya. Ya, itu tantangan untuk barang-barang yang terbatas itu seperti itu, Pak. Ya, RFA-nya. Tapi dengan melakukan RFA dengan dokumen resmi seperti ini, ya berkirim dengan email dan ada kontaknya, kemudian ada kontak, kemudian ada WhatsApp, terus telepon dulu, ya, kemudian minta janjian Zoom meeting, virtual meeting, seperti itu. Pak sudah siapkan dokumen jawabannya ya di bab tadi itu ya, bab 9 ke bawah juga dengan daftar kertas kerjanya kita sudah siapkan. Yang versi lengkap ya, biarkan kita kasih versi lengkapnya aja. Kalau saya RFM mah suka versi lengkap begini, Pak. Versi lengkap dengan tentunya adalah kita sampaikan bahwa semuanya sudah include dengan profit, tidak perlu kita bahas di sini. Bahkan kalau di jasa lainnya sebenarnya ini, kalau saya ditambahkan Pak Muji ya, ini bisa ditambahkan dengan manajemen fee. Kalau di jasa lainnya yang bersaing itu sebenarnya adalah manajemen fee-nya malahan, beda-beda manajemen fee. Manajemen fee, bagaimana dasar kita menentukan manajemen fee? Mudah, RFI lagi. Kalau kita melakukan RFI kedua pelaku usaha yang berpengalaman di bidang jasa lainnya yang kita ingin pengadaannya, itu sudah menjadi dokumen yang sah, ya, sudah menjadi dokumen yang sah. Tidak perlu kita mengambil berdasarkan peraturan. Kalau beda dengan model SBM, Inkindo saja Bapak, Inkindo saja. Kalau Anda lihat Inkindo, itu adalah tarif minimal. Masih sekarang pun masih banyak beranggapan Inkindo tarif maksimal kayak SBM, salah. Inkindo saja itu tarif minimal, tujuannya untuk melindungi tarif tenaga ahli di Indonesia supaya nggak murahan. Itu saja masih kita murahan, ya nggak? Karena memang tarif Inkindo mahal-mahal, ya gitu. Ya, jadi lemparkan cari teknik-tekniknya seperti itu, Pak. Nah, terakhir bedanya apa ini? Ya, kalau agen tunggal, saya cerita dulu agen tunggal sama distributor tunggal. Agen sama distributor, Pak. Kalau agen itu memiliki perjanjian keterikatan brand terhadap pabrikannya, Pak. Kalau distributor, dia distributor sabun merek A, dia bisa jualan sabun merek B. Tapi agen A sabun merek A, dia hanya bisa sabun merek A doang, Pak. Nah itu. Nah, bagaimana dengan kata tunggal? Nah, tunggal itu adalah suatu privilege yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang tidak semua pelaku usaha dapat. Dan itu bisa dicabut setiap saat, Pak. Namanya agen tunggal itu, Pak. ATPM, agen tunggal pemegang merek. Seperti Kak Toyota TAM, PT Toyota Astra Motor, ya, dengan Mitsubishi Kramayuda 3 Brilian kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Nah, agen tunggal itu adalah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, tidak bisa setiap saat dicabut, manakala si prinsipalnya ya memberikan jalur distribusi rantai pasoknya ke penyedia yang lain. Itu langsung afirmasi akan dicabut oleh Kementerian Perdagangan. Tapi selama itu tidak dicabut, maka dia bersifat agen tunggal. Jadi kalau Bapak berkontrak dengan agen tunggal, maka Bapak bisa langsung penunjukan langsung, Pak. Langsung memenuhi kriteria D dan G itu. Huruf D itu satu penyedia yang mampu, G itu memiliki hak paten. Kalau Bapak berkontrak dengan agen tunggal. Tapi kalau distributor tunggal belum tentu, karena dia tunggalnya tunggal beberapa merek, maksudnya dia itu. Dia tidak satu merek, itu bedanya. Kalau pelaku usaha potensial, itu dia bukan agen maupun distributor, Pak. Reseller, tapi utama gitu, Pak. Pernah nemu nggak? Kalau orang jual kulaan, tapi dia bukan agen atau distributor, tapi
tokonya itu laku banget itu. Orang kalau belum mesti ke situ. Gitu. Nah kayak begitu Pak, pelaku usaha potensial itu kayak gitu tuh. Ya, di rantai pasok kita itu kita sering menemui hal-hal seperti itu. Dia bukan agen, bukan distributor, tapi kalau kita butuh barang itu sering ke situ. Mungkin karena layanan purna jualannya dia bagus. Nah, hal seperti itu yang kita perlu gali informasinya, tapi secara resmi, Pak. Resmi. Nah, makanya saya memancing dengan RFI ini supaya PPK di seluruh Indonesia itu tidak pakai WA-WA-an kalau melakukan survei, tapi resmi, bersurat resmi, pakai Zoom meeting, langsung Zoom meeting. Semoga bisa membantu ya Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak, sama-sama. Ya terima kasih juga atas masukan atau Sukses Pak. Ilmunya Pak. Ya atas ilmunya ke kami lah ibaratnya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun berjalan ini bisa kami terapkan Pak. Karena biasanya kita hanya survei biasa, kita bersurat lalu dibalas dengan lengkap sih. Biasa ada melampirkan harga, brosur dan segala macam. Tapi karena kita tidak juga melakukan secara survei secara metode RFI ini, mungkin kedepannya kita akan gunakan untuk ya benar menjaga keamanan kita sendiri kalau kita ditanya oleh auditor dan sebagainya. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya ke penanya terakhir, Pak Agus Arif, tadi ada sesuatu yang menarik nih tadi disampaikan di awal berkaitan dengan daftar penyedia potensial, kemudian juga ada sikap yang versi berikutnya. Nah ini boleh nggak sih kita dikasih kisi-kisi sikap yang versi berikutnya ini gimana nih gitu Pak? Ini saya ada, sebentar tadi saya download tadi. Nah ini. Tapi ini masih draft perka ya Pak ya. Tadi itu ini saya share nih. Tadi itu ada konsultasi publik Pak. Dan saya kira karena ini konsultasi publik, saya tidak bisa share, tapi saya bisa tunjukkan di sini indikator kinerjanya. Di sini. Ini tadi ada konsultasi publik. Jadi LKPP itu mau mengeluarkan ini nih Pak. Ini nih, keren nih. Dan ini selaras dengan apa yang saya bikin Pak. Saya bikin 24 indikator kinerja. Ini Pak, perka tentang pedoman penilaian kinerja penyedia. Nah ini selaras dengan apa yang saya bikin ini Pak. Kinerja penyedia ini saya tunjukkan ya Pak ya, ini punya saya nih. Kinerja penyedia. Nah ini nih, template penilaian kinerja penyedia. Ini tadi bukan secara resmi ke mereka nih. Ya di sini ada 24 indikator kinerja penyedia yang nanti akan ada ininya nih, nanti akan ada Excel-nya. Intinya akan membuat rating point kayak di online shop tuh Pak. Pakai skala Likert. Nah ini dengan ini Pak, seperti ini. Nah, seperti ini nih, pakai skala Likert. Nah, seperti ini. Ada 24 indikator, cuma 24 indikator ini, 23 indikator. Kelebihan indikator ini adalah 23-nya bersifat kuantitatif, satunya kualitatif. Nah, tadi yang saya cukup kritisi sih yang ini tadi, kayaknya ini yang bikin tadi kayak teman-teman di UI deh yang tadi ya. Itu mayoritas kualitatif, karena ini yang saya tadi sampaikan, jangan sampai membuat indikator kinerja penyedia yang bersifat like or dislike, bayang nggak Pak? Tapi kelebihan dari indikator ini, saya salutnya kelebihannya ada disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaannya, jadi barang sendiri, jasa lainnya sendiri, konstruksi sendiri, ya kontraktor dengan penyedia barang ya nggak sama ya. Tapi kalau punya saya pukul rata Pak, tapi by data. Nah ini nanti kita bisa bahas kisi-kisinya bisa kita mulai Pak ya di lain waktu. Ini masih, dan saya kira masih panjang, tapi tadi kami sarankan go on aja lah. Tidak ada indikator kinerja yang sempurna ya. Yang penting adalah disepakati, dinilai pada satu periode tertentu, dilaporkan ke masyarakat, sudah. Kalau memang dirubah nggak masalah ke depannya. Yang penting nggak usah nunggu sempurna, nggak sempurna nggak akan sempurna nanti. Ya. Baik. Ini bagus, Artinya Pak. Berarti sikap ini ke depan dengan adanya sistem rating ini bila dikombin dengan RFI, ini akan menjadi semakin powerful ya Pak Agus Arif Rahman ya.
Powerful. Ini saya terapkan di BMKG tahun 2020 yang punya saya Pak ya, yang punya KPP kayaknya tahun 2021, tahun 2020 saya terapkan. Timingnya kan pas Pak, penilaiannya adalah setelah BAST. Jadi pas nanti untuk tahun 2021 kita melakukan RFI ke penyedia yang nilainya, ini saya skala Likert-nya itu 5 Pak, paling tinggi 5 sama Lenson, hanya ke yang rating poinnya di atas 4. Itu Pak. Iya, bikin Baik, ke penanya berikutnya dari Pak Rohadian Yosep. Silakan, Pak. Dari UKPBJ Kabupaten Berau ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Pak Moderator. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus Arif Rahman. Waalaikumsalam Pak. Ya, Bro, ini saya pernah ketemu di MCA ini. Bro, ini. Ya baik Pak. Mudah-mudahan ini Joe Biden menang lagi Pak. Bekas wakilnya Obama mungkin dilanjut mungkin Pak. Iya. Baik Pak Arif. Tadi sebenarnya pertanyaannya mau ada 2, cuman yang pertanyaan mengenai pelaku usaha potensial tadi sudah dapat gambaran. Saya tadinya mau menanyakan kriteria pengusaha potensial, tapi dapat gambaran bahwa di tempat itu pokoknya yang paling laku orang itu nyari barang ke sana gitu Pak ya. Iya. Seperti itu. Ya, itu sudah terjawab. Jadi pengalaman Pak, faktor pengalaman itu jadikan faktor utama untuk menentukan target RFI. Selalu itu Pak. Ya, mungkin itu. Tapi nanti mungkin kalau Pak Arif ada tambahan mungkin lebih bagus lagi. Yang pertanyaan kedua di slide keempat ini kan ada pada saat mana RFI dilakukan. Di sana ada 2, pada saat perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan. Jadi perencanaan pengadaan itu berarti KPA sama PPK ya Pak ya. Dan persiapan pengadaan ini mungkin pada saat review ya Pak ya. Pada saat review. Persiapan pengadaan. Ya. Cuman gini Pak, pada saat pemilihan pun sebetulnya mengetahui harga terbaru itu penting juga Pak. Terutama pada saat evaluasi kewajaran harga ya Pak ya. In case di jasa konstruksi itu kan kalau harga penaruhan di bawah 80, pokja pemilihan harus melakukan evaluasi kewajaran harga. Di slide ini tidak, mungkin ini termasuk di pemilihan ya Pak ya, kalau evaluasi kewajaran harga itu. Yang saya tanyakan apakah RFI itu memang tidak bisa atau kurang cocok dilakukan untuk survei harga pada saat pemilihan atau gimana Pak itu? Mungkin penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, mungkin jawaban saya tidak sependapat dengan jawaban Bapak atau jawaban teman-teman, saya mohon maaf. Karena bagaimanapun, yang penting kita menghormati dan kita saling mendengarkan, kan begitu ya Pak ya? Ya. Yang jelas Pak, RFI itu adalah bagian dari strategi kita menyusun spesifikasi yang untuk dikompetisikan Pak. Untuk dikompetisikan, ya, sehingga kualitas spesifikasi dan HPS kita itu layak untuk dikompetisikan. Jangan sampai kita membuat spek, tapi spek yang tidak layak dikompetisikan. Nah, RFI inilah yang menjamin, insya Allah ya, yang menjamin kualitas spesifikasi, standar kualitas spesifikasi dan harga itu layak dalam tanda kutip dikompetisikan. Layak dikompetisikan mengenai RFI. Makanya saya selalu senang pakai yang tertinggi. Kalau kita tanya ke 3 penyedia sama tertinggi, artinya 3-3-nya masuk. Perkara dia nanti mau nawar berapa, nggak masalah, bukan urusan saya. Kalau saya ditanya apa ya, saya nggak takut. Saya menentukan itu supaya 3-3-nya masuk, Pak. Perkara nanti dia yang mana itu urusan lain, karena itu urusan pada saat dia tender. Ya, itu. Nah, kemudian kalau perencanaan ini kan dibuat di perencanaan, kemudian di persiapan. Nah, kemudian pada saat evaluasi kewajaran harga, kewajaran harga dilakukan untuk kontrak harga satuan atau gabungan yang ada satuannya ya Pak ya. Satuannya ya. Tuh. Konsep RFI ini menurut saya kurang relevan. Bisa Bapak melakukannya, tapi dengan waktu, dengan itu kurang bisa. Saran saya Pak, kalau saya sering ditanya, yang Bapak tanyakan itu saya sering ditanya. Kalau Anda mau melakukan kewajaran harga, terutama harga satuan rekonstruksi, Bapak Ibu, maka lakukanlah
sebenarnya bukan RFI, tapi lakukan undanglah narasumber ahli, karena di Perpres 16 Pokja dapat dibantu oleh tim alat tenaga ahli, ya. Cukup dari konsultan perencananya saja, Pak, atau dari konsultan MK-nya kalau ada konsultan MK, atau konsultan perencana saja, Pak. Tidak perlu rumit-rumit kita menentukan, mengambil keputusan sendiri. Kalau di pekerjaan konstruksi, saya ditanya seperti ini, saya lebih senang menggunakan tangan orang lain yang kompeten, Pak. Saya lebih senang menggunakan tangan orang lain yang kompeten untuk menentukan ini harganya wajar atau tidak wajar, daripada kita dengan tangan orang yang kompeten terus kita berita acarakan, itu jauh lebih akuntabel, lebih aman buat kita. Apalagi kita di level Pokja, Pak. Ya, sementara pada saat perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan, strategi kita adalah kita menyusun spesifikasi, standar kualitas spesifikasi, kinerja dan spesifikasi teknis, serta harganya itu yang layak dikompetisikan. Kalau memang ini adalah pemilihan yang sifatnya kompetisi, ya Pak Ibu semuanya. Ya, jadi ya seperti itulah Pak pendapat saya. Jadi kalau misalkan bisa ya, jadi rasanya sayang Pak kalau RFID. Bisa saja ini cover tadi diganti Pokja Pak. Oh bisa. Tapi waktu dan lain sebagainya, tapi dengan virtual meeting sih sebenarnya bisa. Cuma nanti finalisasi hasil dari kewajaran harga itu, tetaplah Anda akan kewalahan kalau tidak direkomendasikan dari ahli yang kompeten, Pak. Kalau konstruksi. Tetaplah seperti itu. Termasuk untuk pengajian di BMK gitu, Pak. Radar cuaca itu, Pak. Saya cerita itu perintilannya macam-macam, sensornya aja ada 7 sensor, Pak. Perintilannya sensor radar cuaca, automatic weather observation system AWOS, seperti itu. Perintilannya banyak, Pak. Nah, itu walaupun Pokjanya ini kemarin kemudian dan sebagainya sudah nanya ke presiden dan sebagainya, untuk memfinalkan itu loh, Pak, tetap takut, Pak. Tetap takut, ya. Walaupun dia tak ahli sekalipun, tetap takut. Kurasanya kurang ketika seperti kayak perang sendirian. Strateginya, Pak, jangan mau perang sendirian, Pak. Pakai tangan orang yang kompeten. Sudah di Perpres 16 sudah dibangun. Makanya pakai kalau ada fungsional pengadaan di tempat Anda, gunakan itu. Ya, seperti Perpres 16 Pokja dibantu oleh pengelola pengadaan. Tambah lagi narasumber ahli. Makanya saya lalu sering gunakan dokumen yang namanya berita acara klarifikasi narasumber ahli. Jadi klarifikasi bukan hanya kepada penyedia, tapi narasumber ahli. Sama kayak di konten YouTube saya itu ada yang ini nih. Teknik meminta bantuan kepada tenaga ahli, ada di sini. Nanti Anda dicari teknik meminta bantuan kepada tenaga ahli. Nah, ini template file permintaan tim ahli membantu Pokja pemilihan. Ini Bapak nanti putar cara, template-nya ada di dalam ini, Pak. Yang ada di sini. Nah, itulah Pak, itu termasuk kalau terkait kewajaran harga Anda bisa gunakan nanti di sini. Prosedurnya. Pakai yang orang kompeten saja, Pak. Kalau yang hal seperti itu tidak perlu memperumit diri sendiri. Biasanya kita terjebak oleh kejaksaan, polisi itu kita tetap akan terjebak, Pak. Mereka akan jauh lebih percaya sama orang kompeten. Kalau misalkan itu tidak terkait dengan harga, tapi terkait dengan ketentuan, maka gunakanlah, kalau di tempat saya selalu sarankan ini, mintalah pendampingan ke Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat kalau itu Anda KL. Kalau di Pemda, mintalah pendampingan ke Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah. Pendampingan dengan menggunakan Probity Advice LKPP. Probity Advice LKPP. Lakukan berita acara di situ kalau Anda mengambil keputusan para Pokja. Nah, seperti itu. Anda tidak perang sendirian tadinya, Pak. Apalagi kalau Anda disuruh membuat keputusan yang dilematis, Pak. Apalagi kalau dilematisnya adalah ada pesanan-pesanan dari atas. Dilematis lagi kan? Nah, itu Anda pakailah LKPP, Pak. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat kalau Anda KL, atau Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah kalau Anda Pemda, perangkat daerah. Itu adalah strategi mitigasi risiko. Dan RFI ini sangat disupport sekali, Pak. Ini RFI ini saya pamerkan ke Pak LKPP, beliau support sekali ini. Ini untuk membantu dokumentasi, jadi kalau ditanya-tanya pun itu lebih bagus, Pak. Apalagi kalau dia RFI, saya nemu PPK itu RFI-nya nggak sekali, Pak. Dalam satu paket dia RFI cuma 3 kali 4 kali, Pak.
berkali-kali misalnya. Pertama ke prinsipal, dua ke sini. Gitu. Waduh, keren banget nih orang ini RFI sampai berkali-kali. Gitu, Pak. Ya. Semoga bisa membantu. Mohon maaf, Pak ya. Terima kasih, sukses buat Bapak. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik, jadi tadi untuk sekaligus menambahkan saja, mohon izin Pak Agus Arif Rahman, terkait dengan yang di slide 4 ini, sebenarnya masih dalam konteks tadi kan memang sempat Pak Yosep tadi menyampaikan apakah pada saat review. Nah, ini mungkin perlu dipertegas bahwa dalam proses pemilihan persiapan pengadaan ini masih yang di pasal ranahnya PPK yang di pasal 25 kalau di Perpres 16 2018. Jadi perencanaan pengadaan kita kan pakai pasal 18 itu masih ranahnya PAKPA dan bersama PPK. Persiapan pengadaan itu pasal 25. Memang agak sedikit berbeda dengan yang Perpres 54 kalau kita berbicara masalah persiapan pengadaan itu persiapan langsung top of mind-nya persiapan pemilihan penyedia yang pokja pemilihan. Ya, yang di dalam persiapan pengadaan ini yang pasal 25 tugasnya PPK. Jadi ya empasis dari slide-nya Pak Agus Arif Rahman adalah untuk ke proses persiapan pemilihan penyedia yang di pasal 25. Waktu masih nyusun spesifikasi, waktu masih nyusun rancangan kontrak, KPS dan sejenisnya. Baik, ini waktu kita memang sudah habis. Kebetulan juga tadi Pak Rohadian Yosep adalah penanya terakhir yang raise hand. Sebelum closing statement dari Pak Agus Arif Rahman, mungkin saya mempersilahkan, kebetulan ini tadi saya sempat lupa menyampaikan Pak Muji sedang ikut rapat di Bappenas, jadi berhalangan. Nah, silakan Pak Muklis untuk menyampaikan sebagai PLT-nya Pak Muji. Baik Mas Gamas, silakan, terima Pak kasih. Muklis. Terima kasih Mas Agus Arif Rahman atas pencerahannya yang luar biasa sebagai kegiatan untuk penyusunan ini ya, HPS ya. Ya mudah-mudahan semakin pengadaan kita semakin akuntabel lah ke depannya. Dan terima kasih sekali atas ilmunya dari Mas Agus, dan ditunggu buku-bukunya tentang pengadaan untuk mencerahkan pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Dan saya sampaikan sukses selalu untuk Mas Agus Rahman, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan juga masih bisa selalu berbagi dengan teman-teman yang di Muji Santoso Training and Consulting. Terima kasih, saya sampaikan, dan lanjut Mas Gamas. Baik. Kemudian untuk kesempatan berikutnya silakan Pak Agus Arif Rahman untuk menyampaikan closing statement berkaitan dengan kegiatan materi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya atas nama pribadi Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan untuk ini. Lakukan Bapak Ibu pesan kita terakhir Bapak Ibu dari saya Bapak Ibu, dari kita ini pesan untuk kita bersama, untuk saya pribadi Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita lakukan di pengadaan, jangan sampai kita korbankan orang-orang yang menunggu ada di rumah. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan mitigasi risiko dan mengutamakan kualitas supaya barang dan jasa kita itu adalah barang yang berkualitas Bapak Ibu. Salah satu alasan utama kenapa saya masuk fungsional pengelola pengadaan pada saat orang lain tidak mau jadi fungsional, saya jadi fungsional. Alasan utama saya adalah saya ingin mendapatkan amal jariah Bapak Ibu. Saya ingin mendapatkan pahala jariah pada saat saya nanti sudah tidak di dunia ini Bapak Ibu. Semua BMN, semua aset yang saya adakan Bapak Ibu masih digunakan dalam masyarakat umum. Barangnya awet, tidak rusak-rusak, dan bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sehingga kematian saya tidak menghentikan pahala saya Bapak Ibu. Itu adalah motivasi saya untuk masuk ke fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu. Dan itulah semoga kualitas pengadaan barang jasa kita seperti itulah, karena itulah kita rencanakan dari depan seperti ini. Metode RFI ini menjadi jalan kita untuk memitigasi, untuk membuat standar kualitas yang bagus, tidak hanya sekedar murah, Bapak Ibu. Saya tidak suka perencanaan yang dari awal sudah ditekan murah dan murah. Tidak ada harga murah, kualitas baik, itu nggak ada Bapak Ibu zaman sekarang. Ya. Kita fokus ke
barang yang bagus, anggarannya ada, disupport sama pemerintah, kita manfaatkan value for money-nya dengan metode RFI ini. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Poin penting empasisnya saya sudah coba rangkum dari narasumber kita, Pak Agus Arif Rahman, bahwa lakukanlah pengadaan itu bukan pada empasis harga paling murah, tapi ingat kembali bahwa pengadaan barang jasa pemerintah kita ini tadi, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 16 2018 adalah menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ingat Bapak Ibu, kalimatnya dihubungkan dengan kata dan. Artinya di sini, dan ini tadi keseluruhan, bukan hanya biaya paling murah, bukan hanya kualitas yang paling bagus, tapi semuanya ya, kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dan penyedia ini tadi termasuk penyedia yang tepat. Nah, bagaimana kita membangun jembatan komunikasi praktek bisnis G2B atau government to business yang baik? Salah satu cara yang efektif dan sudah dipraktekkan oleh narasumber hari ini adalah menggunakan metode request for information. Bagi teman-teman mungkin request for information ini mungkin bahasa yang sulit, apa ya istilahnya, baru atau asing, tapi pada prakteknya di Eropa, buku yang pernah saya baca, request for information ini sudah dari tahun 2002 ada gitu. Jadi bukan hal yang tabu, bukan hal yang aneh. Jadi jangan takut berkomunikasi dengan penyedia, yang penting kita ada aplikasinya malah, Pak. Ada aplikasinya malah ya. Yang penting itu kita lakukannya secara profesional. Format-format yang sudah ada, template yang sudah diberikan oleh Pak Agus Arif Rahman ini sangat membantu kita untuk bisa melakukan komunikasi yang baik lewat metode request for information. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku moderator dari Muji Santosa Training and Consulting, bila dalam menyampaikan dan menjembatani materi dari narasumber dan para peserta, apabila ada kesalahan ucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.